Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi yang cerah ini Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk bisa hidup kembali dan mengisi pagi hari kita dengan keadaan yang kita akan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapati diri kita sampai detik ini masih bisa merasakan kenikmatan daripada hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Hari-hari yang kebaikannya dan keistimewaannya disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maupun Nabi-Nya dalam sunnahnya. Ini menjadikan syukuran kita semakin bertambah. Wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya, para ulama menjelaskan itu menunjukkan tentang keistimewaan dari makhluk tersebut. Maka ketika Allah mengatakan walayalin 'ashr, demi 10 malam, yang oleh para ahli tafsir katakan ini adalah ayyamul 'ashr min Dzulhijjah, hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang saat ini kita berada di dalamnya. Maka ini menunjukkan keistimewaan hari-hari tersebut. Ditambahkan lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya harinya jemaah sekalian yang istimewa, tetapi juga amalan-amalan saleh, ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari tersebut merupakan amalan-amalan saleh yang agung, amalan-amalan saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Bahwa amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari sepanjang tahun kita berada, justru itu ada di hari ini. Tidak ada hari di mana amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih amalan-amalan saleh yang mereka lakukan di hari ini. Ini merupakan keistimewaan. Ini merupakan karunia besar di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah berada di hari-hari mulia, berada di hari-hari yang istimewa ini yang oleh Allah cintai amal-amal saleh di dalamnya. Dan sekarang kita mau berada pada penghujung, ya, hampir penghujung daripada 10 hari istimewa tersebut. Mungkin jamaah mengetahui bahwa hari ini pun insya Allah para hujjaj, para jamaah haji akan bertolak ke Arafah. Mereka berangkat ke Arafah mungkin bergelombang. Ada yang berangkatkan pagi hari ini, ada mungkin nanti di siangnya. Tapi intinya mereka akan datang di Arafah bersama-sama dan kumpul di sini. Ini juga menambahkan kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, Bapak. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqa Allah 'azza wa jalla fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah." Nabi mengatakan, tidak ada hari di mana
di hari tersebut lebih banyak yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka jahanam melebihi hari Arafah. Melebihi hari Arafah. Tidak ada hari di mana yang itu lebih banyak hamba Allah Subhanahu wa taala dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam melebihi hari. Kalau ada hari Arafah di mana mereka wukuf nanti di sana. Wa innahu la yadnu, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendekat. Yubahi bihimul malaika, Allah membanggakan mereka, yaitu orang-orang yang berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah itu. Kepada siapa? Kepada malaikat-malaikatnya. Allah mengatakan, ma'amadahaula, mereka apa? Allah Subhanahu wa taala ketika mempertanyakan ini kepada malaikat, bukan karena Allah enggak ngerti, bukan karena Allah enggak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan para malaikat yang sejatinya dahulu pernah meragukan saat manusia ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanyakan kepada Allah, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'?" Para malaikat bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan atau menciptakan di muka bumi ini mereka yang membuat banyak kerusakan dan juga menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisna." Dan kami ya Allah bertasbih kepada Engkau, memujimu dan mensucikan Engkau. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala saat itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka pada saat ini kemudian di hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala yubahi malaikatahu, membangga-banggakan hambanya tersebut, membangga-banggakan manusia yang sempat diragukan oleh malaikat. Ashiyata Arafah, di hari Arafah, di sore hari Arafah, pada saat orang-orang hujjah atau jamaah hujjah kumpul di Arafah, apa yang Allah katakan kepada malaikat tersebut? Unduru ila haula, unduru ila ibadi. Lihatlah wahai malaikat-malaikat, lihatlah mereka, lihatlah hamba-hambaku tersebut. Atau bisyuksan ghurra, mereka mendatangiku dalam kondisi letih, berdebu, lusuh dan berdebu, karena menghinakan diri mereka di hadapanku untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka, para malaikat-malaikat, betapa Allah bangga dengan hamba-hamba. Maka buat orang-orang yang mungkin saat ini belum berkesempatan berangkat menunaikan ibadah haji seperti kita sekalian saat ini yang duduk di sini, berbahagialah dan bersiaplah untuk berlomba-lomba dengan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala melihat betapa orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala memenuhi panggilan Allah dengan melakukan ketaatan demi ketaatannya. Allah bangga. Namun sekalian, jawab sekalian kepada Allah, tentunya ini juga menjadi ujian keimanan buat kita sekalian. Apakah kita betul-betul meyakini hal itu atau tidak? Apakah kita memanfaatkan hal itu atau kemudian kita sia-siakan begitu saja? Karena sebagian besar justru kaum muslimin yang mungkin belum mengerti keutamaan ini menganggap ini adalah hari-hari biasa. Mereka justru malah melalaikan hal-hal ini adalah hari-hari yang mulia ini. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan, karena ketidaktahuan mereka tentang keutamaan. Maka alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, sehingga dengan ilmu ini kita tidak kehilangan banyak pahala dan kita bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara jemaah sekalian hari ini ada yang berpuasa,
mungkin tadi malam ada yang qiyamul lail, mungkin nanti insyaallah ya dia akan lanjutkan dengan tilawah Al-Quran atau dengan amal-amal saleh yang lain. Berlomba-lomba dalam amal saleh di hari-hari yang penuh kenikmatan ini, di hari-hari yang istimewa ini. Karena sebenarnya di saat ini kita lagi diuji. Apakah kita orang-orang yang menyadari, apakah kita justru termasuk hamba-hamba yang lalai dan melupakan keutamaan-keutamaan ini. Jangan saudara Allah, ini mukaddimah dari bahasan kita tentang iman atau ujian pembuktian iman. Karena dalam iman itu amalan hati, dan setiap amalan hati pasti ada pembuktiannya. Dengan cara apa dibuktikan? Dengan adanya ujian. Seperti katakanlah amalan hati yang lain, contoh bahagia. Maka kalau orang itu bahagia karena amalan hati, bahagia amalan hati, maka dibuktikan dengan apa? Dengan ekspresinya dia. Ya, dengan ekspresi yang tampak, dohirnya seperti apa, maka akan terlihat ini nuansa atau suasana hatinya, bahagia atau kasih. Seorang yang cinta kepada orang lain, kepada pasangannya, kepada anaknya, maka hal itu, maksudnya cinta tersebut tidak dikatakan cinta yang sempurna ketika itu berhenti hanya pada ucapan lisan saja. Kalau orang menyatakan cinta dengan lisannya, tapi tidak ada buktinya, itu cinta apa? Cinta palsu, cinta gombal, ya kan? Karena tidak ada bukti. Begitu pula imannya. Iman ini kalau tidak dibuktikan, hanya berhenti pada lisan saja, maka belum sempurna imannya. Bahkan dalam Al-Quran disebut baru berislam, belumlah beriman. Allah mengatakan ini dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulil iman fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka orang-orang Arab tadi disebutkan orang-orang Arab tadi, ya mungkin mereka baru berislam, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan amanna, kami telah beriman. Yang ditangkap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka menganggap bahwa diri mereka telah beriman dengan iman yang sempurna, bahwa iman telah meresap di hati-hati mereka sehingga mereka mengatakan amanna. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk menyampaikan kepada mereka sebuah pelajaran. Kul, katakan oleh Muhammad, la tu'minu, kalian belumlah beriman. Belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Hakikat keimanan belum meresap di hatimu. Walakin qul aslamna, maka katakanlah kami telah tunduk, kami telah patuh, kami telah berserah diri. Itu diajarkan Nabi kepada orang-orang Arab. Ketika mereka mengatakan aman, maka dikatakan tunduk, walakin qul aslamna. Kenapa alasannya? Walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena belum meresap di hati mereka. Apa resapan iman itu? Sehingga kita melihat bahwa si fulan itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ada sebuah pembuktian. Adanya sebuah pembuktian. Karena lanjutan dari ayat tersebut itu menunjukkan pembuktiannya. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yaltikum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Yang ketika itu amal-amal itu bukan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan sedikit pun dari pahalanya. Dan dilanjutkan oleh Allah untuk menunjukkan siapa mereka orang-orang yang beriman, yang iman itu sudah meresap di hatinya. Allah katakan di ayat sebelumnya, di ayat 15,
innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, dengan keimanan yang baik, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan. Tsumma lam yartabu, mereka tidak ada keraguan sedikit pun kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mereka rela untuk berjihad bersungguh-sungguh, berjihad dengan harta dan jiwanya fi sabilillah. Barulah kemudian mereka dikatakan orang-orang yang benar beriman. Ulaika humus shadiqun. Kalau belum dibuktikan, maka belumlah dikatakan dari beriman. Makanya ada kemudian ujian, pembuktian apa? Iman. Pembuktian iman itu dibuktikan dengan apa? Baik itu yang kemudian terkait dengan amalan yang zahir maupun amalan yang batin, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita rasakan misalnya, yang saudara Allah, jika iman sudah meresap di dalam hati, maka itu akan dikonversikan dengan gerak langkah kita, perbuatan kita, respon kita kepada semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan-larangannya. Bahkan pun ketika kita mendengar nama Allah disebut, lihatlah bagaimana respon hati-hati. Allah mengatakan hal ini di dalam surah Al-Anfal di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, bahwa ciri khas iman itu telah meresap di dalam hati. Allah sampaikan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apabila disebutkan nama Allah kepada mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka terasa. Ketika dipanggil dengan suara adzan, kita semuanya ada rasa keterpanggilan, sehingga kita ringan langkah hati menuju ke masjid, rindu hendak kepada masjid. Ketika disebut oleh orang-orang yang baca Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama Allah di dalamnya, maka kemudian bertambah iman kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap seluruh problematika hidup, masalah-masalah kehidupan, mereka tenang. Kenapa mereka tenang? Karena mereka punya Allah. Mereka tahu mau kemana, mau mengadukan kemana, mau menyerahkan semua urusannya kemana. Mereka tahu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Gak mudah putus asa. Ini yang disebut dengan keimanan. Dan mereka buktikan juga dengan perbuatan. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka berikan salat. Mereka rindu setiap kali datang waktu salat. Bahkan tidak cukup dengan salat wajib, mereka tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Qiyamul lail. Begitu ringannya seorang itu bangun dari tempat tidurnya, lalu kemudian mengambil air wudu dan salat qiyamul lail. Mudah baginya ketika imannya begitu meresap. Namun ketika merasakan kok berat sekali bangun tidur saat malam itu, nah itu tandanya imannya lagi apa? Ya lagi betul. Karena kita merasakan hal itu, mata ini sepet banget. Ya, sudah berusaha, lalu kemudian bangun, mata kita kemudian belajar ini masih ada 5-10 menit tambah lagi deh kayak gitu.
Ada yang pernah merasakan begitu Pak? Ya. Imannya lagi ada sesuatu. Aina imannya? Kemana iman kita saat ini? Ini maka harus terus dilatih. Itu ujian pembuktian keimanan kita. Dan kita setiap waktu, setiap saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan anggap kita tidak diuji oleh Allah. Jangan merasa aman dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita dan keimanan kita. Jangan sampai itu. Karena pasti itu akan terus dilakukan oleh Allah, menguji keimanan kita. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja mengatakan, menyatakan, memproklamirkan bahwa aku telah beriman kepadamu ya Allah. Kemudian tidak diuji. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut di awal surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan, aku beriman ya Allah, sementara mereka belum diuji. Ayat mustahil, tidak mungkin. Orang telah mengatakan dirinya beriman, siap-siap untuk apa? Diuji, sudah pasti diuji. Bukan hanya kita, orang-orang dahulu pun juga diuji. Karena ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa laqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kaadzibin. Maka sungguh benar-benar dipakai bahasa, kalau dalam bahasa Arab itu takkid, bahasa penekanan. Wa laqad fatanna, dan kami sungguh-sungguh telah menguji siapa? Orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum para sahabat. Mereka bisa jadi mungkin orang-orang dari Bani Israil. Ya Allah juga uji mereka. Walaupun fatanna alladziina min qablihim. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala uji? Maka penjelasannya ada ayat berikutnya. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah akan menunjukkan, Allah pasti tahu siapa mereka yang benar keimanannya, dan Allah pasti tahu siapa mereka yang berdusta. Ujian-ujian itu bukan karena ayatnya itu berbunyi فَلْيَعْلَمَنَّ, kemudian kita memahami bahwa Allah tahu, Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya dan siapa mereka yang dusta. Itu maknanya bukan hanya mengetahui saja, tetapi maknanya karena Allah pasti sudah tahu siapa mereka yang shadaqu, yang jujur keimanannya, dan siapa mereka yang hanya dusta di dalam keimanannya. Allah sudah tahu sudah. Maka ayat itu para ulama jelaskan maknanya bukan hanya sekedar mengetahui, tapi Allah ingin menunjukkan. Dengan ujian-ujian itu Allah ingin memperlihatkan, menunjukkan kepada kita sekalian siapa di antara hamba-hambanya tersebut yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta. Di akhir ayat atau di akhir ayat, di pertengahannya, di ayat yang ke-11 ya, Allah kemudian membagi menjadi dua. Siapa mereka orang yang jujur dan siapa mereka orang yang dusta. Yang jujur adalah orang-orang yang beriman, sementara yang dusta mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Karena apa? Mereka hanya mengucapkan iman itu di lisannya saja, sementara hatinya tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jauh dari Allah selalu harus waspada. Ingat, iman kita akan diuji. Bukan hanya kita, sekali lagi,
orang-orang terdahulu kita. Mari kita lihat potret bagaimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala uji dan mereka lulus dalam ujian-ujian pembuktian iman itu. Dari kalangan sahabat besar Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Siapa yang baru pertama kali mendengar nama Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu? Baru pertama kali itu. Dengar disebutkan nama sahabat, ilingnya atau ingatnya itu siapa? Sering kali yang disebut. Kalau nama-nama yang lain mungkin jarang. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu diceritakan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi yang saat itu masih musyrik, yang saat itu masih kafir. Ya. Kemudian beliau masuk. Ya. Diceritakan pada saat itu aku bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, bersama dengan orang-orang pembesar Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, keluar dari Mekah menuju ke Tan'im, tanah halal. Untuk apa? Itu tadi sama. Mereka ingin membunuh salah satu sahabat Nabi, yaitu Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu yang tertangkap karena pengkhianatan orang-orang musyrik saat itu. Sebelum mereka melaksanakan eksekusi, perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Khubayb bin Adi. Beliau mengatakan, "Iqbaluni Islam, izinkan aku untuk melaksanakan sholat." Jadi izinnya bahwa sholat. Maka kemudian beliau sholat. Sa'id bin Amir mengatakan, aku belum pernah melihat seseorang beribadah dengan begitu indahnya melebihi apa yang aku lihat pada diri Khubayb bin Adi. Begitu indah ibadah. Lalu selesai sholat, beliau mengatakan, kalau aku tidak takut, kata Khubayb, kepada prasangka kalian bahwa aku takut kalau nanti kalian bunuh, lastak satu tidak, aku akan memperbanyak sholat ini. Karena beliau ingin jauh dari Allah, menjadikan akhir perjumpaannya dia di dunia ini dan akhir perpisahannya adalah sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu mereka orang-orang kafir menyiksa, akan mengeksekusi. Bukan hanya seorang mereka, beberapa orang ada yang menebas dengan pedangnya, ada yang menusuk dengan tombaknya, ditusuk Khubayb. Bahkan kemudian diangkat dan disalib. Lalu kemudian dikatakan kepada Khubayb, ya Khubayb, atuhibbu an takuna fi ahli wa Muhammad fi makanik. Wa ya Khubayb, maukah kamu engkau saat ini kami kirim ke keluargamu, kami berikan kesempatan untuk mendatangi keluargamu, tapi Muhammad sebagai gantinya di depan. Apa jawaban Khubayb? Jawaban Khubayb begitu luar biasa. Ma waditu anni fi ahli wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushku bisyurah. Aku gak akan mungkin mau berada bersama keluarga di rumahku. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk, walau itu adalah dengan satu biji duri. Itu gak akan mungkin terjadi. Jadi beliau rela untuk memberikan diri dan nyawanya. Apa yang membuat hati daripada Khubayb bin Adi sedemikian kuat? Ada apa di dalam hatinya? Bukan hanya sekedar imannya, tapi lebih daripada itu, pembuktian keimanannya tersebut apa? Cinta. Sekali lagi apa? Cinta. Cintanya seorang sahabat, cintanya seorang yang betul-betul murni kepada orang yang dia cintai, Rasulullah SAW. Bahkan itu lebih dia utamakan melebihi nyawanya sendiri. Itu boleh. Dialah Bilal bin Allah radhiyallahu anhu. Bagaimana pembuktian iman? Disiksa dan dikeluarkan dari, lalu kemudian ditarik di padang pasir, disiksa di situ, ditindih batu, dicambuk sampai kelelahan.
lihat bagaimana reaksi dia. Dia hanya mengatakan apa? Ahadun ahad. Sebagai para ulama menyatakan keinginan Bilal saat itu sebenarnya ingin membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namun demikian, Bilal tidak bisa melafalkan itu. Sebagai mereka mengatakan terlupakan. Yang ingat kalimat tersebut, yang satu diucapkan hanya kalimat tersebut, ahad, ahadun ahad. Dan itu menunjukkan kuatnya iman dia. Jauh sebelum itu, misalkan di zaman sebelumnya, sebelum Nabi SAW, orang-orang juga diuji, Bani Israil juga diuji. Dia adalah Masyiah binti Fir'aun. Masyiah binti Fir'aun, penyisir anak putri Fir'aun, anak perempuan Fir'aun. Ketika diketahui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dihukumlah dia, semua keluarganya, anak-anaknya. Dia apa jemaah? Ya, disiksa dengan apa? Satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam kuali yang berisikan minyak yang begitu panas membara luar biasa. Satu persatu dimasukkan. Dia hanya melihat saja. Satu persatu dimasukkan. Anak pertama dimasukkan, lalu kemudian habis, tak tersisa kecuali tulang-tulang. Anak kedua begitu, anak ketiga begitu, hingga tersisa yang paling kecil dalam kehidupan. Muncul rasa kasihan di dalam hati Masyiah, lalu kemudian anaknya dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berbicara, sehingga beliau asal anaknya tersebut mengatakan, ya ummah, innaki ala haq. Wahai ibuku, yakinlah kepada Allah, engkau berada pada kebenaran, engkau berada di atas kebenaran imanmu. Maka kemudian selesai itu, kemudian beliau udah lagi nggak ada, kemudian tadi ada rasa rasanya seperti itu, dimasukkanlah semua, termasuk beliau. Ujian demi ujian ini menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan iman orang-orang tersebut. Mereka bisa menjadi panutan, contoh suri tauladan manusia setelahnya karena pembuktian-pembuktian iman tersebut. Termasuk kalau kita berbicara tentang sosok yang mulia ini, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk menjadikannya idola, untuk menjadikannya teladan utama. Siapa? Ibrahim alaihissalam, yang sebelum Allah jadikan beliau panutan, sebelum dijadikan imam atas seluruh manusia, contoh teladan, beliau mengalami ujian demi ujian, bukan hanya satu dua, sepanjang hidupnya. Dari mulai dimusuhi oleh kaumnya, bahkan diusir oleh bapaknya, bahkan ingin dibunuh oleh mereka, mau dibunuh, Allah selamatkan dan tetap dengan keimanannya. Masya Allah. Belum selesai keimanan itu atau ujian tersebut, Allah uji lagi. Kita semuanya pasti sudah mengerti ujian yang terberat juga yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam adalah ujian untuk mendapatkan putra keturunan. Sampai 86 tahun belum dikabulkan. Baru setelah itu, setelah 86 tahun Allah berikan. Belum pula menikmati keindahan wajah putranya, diuji lagi untuk meletakkan anaknya tersebut bersama dengan istrinya di sebuah tempat yang tempat itu bukan tempat orang hidup. Karena nggak ada namanya tanaman, nggak ada namanya air, tandus di wadi ghairi dizari inda baitika tu'ab. Dan tidak diperbolehkan untuk bercakap-cakap, baik saja. Hanya diperintahkan untuk meletakkan, habis itu ditinggal pergi ke Palestina. Ini kalau
yang jadi bapaknya, yang sudah berpuluh-puluh tahun Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ketika sudah dapat diberitakan seperti itu, goyah nggak coba? Ini putra yang sudah lama-lama dinanti-nantikan, didoa, minta sama Allah. Hadir, lucu-lucunya, gemes-gemesnya, disuruh tinggal. Akhirnya berpuluh tahun juga ditinggalkan. Setelah tumbuh remaja, Ismail alaihissalam kemudian diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen datang ke rumah atau pengen bertemu dengan keluarganya, justru saat pertemuan pertama kali setelah sekian tahun berpisah, langsung turun ayat itu, ayat perintah untuk apa? Untuk menyembelih putra. Beliau pun juga tanpa keraguan menemui anaknya mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbartu fanzur madza tara. Tanpa ada keraguan, Nabi Ibrahim hanya bertanya kepada anaknya, semalam ayah bermimpi, ayah diperintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat? Lihat bagaimana Ibrahim bukan hanya learning from parent dan sesuatu, belajar dari orang tua, enggak, tapi menerapkan learning with parent, belajar bersama dengan orang tua. Artinya kita belajar bersama-sama dengan anak kita, mengajari anak kita, kita juga belajar di situ, sehingga tumbuh bersama dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bagaimana Ismail akhirnya menjawab dengan penuh keyakinan juga, ya abadi anna tuma satajiduni insyaallah. Wahai ayah, laksanakan saja apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepadamu, engkau akan mendapati termasuk daripada orang-orang yang bersabar. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim mengatakan hal tersebut, dijawab oleh Ismail bahwasanya, wahai ayah, ya, itu adalah perintah Rabb engkau. Ya. Inna ta'ata Rabbi, sesungguhnya ketaatan kepada Allah, kepada Rabbmu, ya, khair, ujungnya adalah kebaikan. Hasil akhirnya pasti baik maksud kita itu. Maka dilaksanakan lagi oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika mereka berdua sudah berserah diri, ya, aslama wa talahu bil jibin, kemudian mereka sudah berserah, lalu kemudian Ismail diletakkan, dipalingkan wajahnya agar tidak langsung melihat ayahnya, dipalingkan wajahnya, ditaruh pisau di atas lehernya. Dan saat itu bukanlah Nabi Ibrahim alaihissalam berpura-pura untuk menyembelih Ismail, benar-benar jemaah, dengan penuh keyakinan, nggak ragu. Makanya kalau orang yang belum yakin bisa menyembelih, jangan coba-coba. Kasihan siapa? Ya, hewannya ragu-ragu gitu ya. Harus benar-benar bisa. Ya. Nah, dulu waktu kecil, ya, kakek saya itu nyuruh saya waktu SMP nyuruh saya untuk nyembelih itu ayam, nyembelih ayam. Nah, karena saya kan belum pernah, waktu itu cuma nyembelih apa. Lalu kemudian karena ada ragu, ada yakin gitu, lokasinya lagi pas motong kebablasan, kepalanya dulu bagus banget, karena nggak tahu ilmunya ya masih ada. Jadi harus kita Ibrahim alaihissalam itu nggak ada keraguan sama sekali, betul-betul semua. Maka kemudian masya Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti, Allah balas kemudian rizki, yaitu di mana Ismail dijadikan dengan terus disebut dengan bidibin azim, sembelihan yang agung. Masya Allah, ya, sembelihan buah dari kesabaran. Ayat Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan
perintah itu, engkau telah membenarkan perintah itu. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu dan beliau melaksanakan dengan berhasil. Apa yang ada di hati Ibrahim alaihissalam sehingga beliau dengan penuh keyakinan melaksanakan perintah itu, tidak lain karena kejujuran iman beliau, cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang dikatakan tidak ada di dalam roh, di dalam hati Nabi Ibrahim setitik rongga pun kecuali di situ ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada keraguan sama sekali. Ini loh jawabannya ujian-ujian itu dialami juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika suksesnya adalah Allah mengingatkan wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimat, dan ketika Nabi Ibrahim diuji dengan kalimat, maksudnya adalah ujian-ujian, bukan hanya sekali ujian, tapi ujian-ujian, banyak ujian. Fa'atammahun, dan kemudian beliau bisa menyempurnakan ujian itu satu demi satu dan sukses melaksanakannya. Fa'atammahun, setelah itu baru kemudian qala inni ja'iluka linnasi imama. Sekarang wahai Ibrahim, kami jadikan engkau sebagai imam, qudwah, suri tauladan untuk seluruh manusia. Karena itu jemaah, apapun agamanya, semuanya memuliakan Ibrahim alaihissalam. Bukti karena Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kejujuran iman tersebut setelah sukses dari ujian-ujian keimanan itu. Ya, maka jangan sekali Allah, bersiaplah selalu dengan segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak akan dibiarkan kita begitu saja mengatakan kita beriman kepada Allah sementara kita belum diuji. Semoga kita bisa sukses melalui ujian demi ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena ujian, kalau tadi ceritanya adalah derita, ujian berat, musibah, ujian berat dan sebagainya terkait dengan harta dan kemudian bahkan nyawa. Ingat, ada juga ujian yang itu bentuknya kebahagiaan, yang itu bentuknya kelapangan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena ujian itu ada dua kata Allah. Ada yang berbentuk keburukan, ya, ujian yang sakit, penyakit, yang menyedihkan, penderitaan dan seterusnya. Ada pula khair, yang itu kelapangan, kekayaan dan lain sebagainya. Yang justru ternyata, ya, ini jangan diremehkan karena banyak orang yang bisa lulus di sini. Ujian yang mungkin pahit, tetapi mereka gagal di sini. Yaitu ujian yang terkesan manis, terkesan nyaman, enak dan sebagainya. Ya, betul nggak coba saya? Jenengan kapan saat doa dengan penuh kekhusyukan sampai berbesmili? Kapan? Saat lapang, nyaman, enak, atau saat banyak masalah, atau penuh derita? Saat lapang sebagainya, doanya kemudian tidak seperti saat apa? Kita penuh dengan beban dan sebagainya. Nah, ini dua-duanya ujian saja. Maka bisa melalui. Semoga dengan ini, ketika saya sampaikan seperti ini, masing-masing di antara kita selalu bersiap diri bahwa keimanan kita tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah, akan diuji sebagai pembuktian apakah iman kita itu benar atau justru hanya sekedar dusta pura-pura belaka. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kan? Atau cukup? Ada pertanyaan? Atau cukup? Enggak ada? Enggak ada. Ada. Biasanya kalau nanya itu banyak yang agaknya. Jadi ciri khas. Ya ini saya mewakili nama Ayu. Jadi Masya Allah. Tadi kajiannya sangat bagus sekali. Jadi tadi itu pas Ustaz bilang apa itu Nabi Ibrahim ya,
dengan Ismail yang mau ataupun mau menyembelih, bukan menyembelih, memotong, yang menyembelih, tiba-tiba Allah ganti dengan seekor kibas domba. Itu maknanya apa ya? Kalau sekarang kita misalnya kurban kambing, apakah akan seperti itu? Gimana? Jauh saudara, ujian terkait dengan hal ini tidak bisa kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pastinya karena perintahnya saat itu bukan menyembelih kambing. Perintahnya adalah menyembelih putranya, kecintaannya. Saat ini kita tidak diperintahkan untuk menyembelih putra kita, anak-anak kita tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyembelih apa saja. Bukan hewannya, bukan. Itu hanya sekedar simbol saja hewan itu. Tapi sebenarnya Allah ingin kepada kita diuji. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembelih ketaatan kita kepada diri, kerakusan kita kepada harta, kecintaan kita kepada harta. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dididik, untuk diuji, untuk dilatih agar tidak terlalu cinta kepada harta, maka disembelihlah kecintaan itu. Karena kita tahu bersama manusia ini kepada harta sangat apa? Sangat senang, cinta duit. Ayo jujur aja, ada nggak di sini jamaah yang nggak suka duit? Pasti semua suka duit. Cinta harta. Karena Allah sendiri yang mengatakan ibu dan malah hubban jama. Dan kalian pasti kalian mencintai yang namanya harta dengan kecintaan yang sangat hubban jama. Innahu li hubbil khairi la syadida yang lainnya. Manusia itu kepada al-khair, maksudnya harta di sini dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, la syadid, sangat menginginkan. Maka agar tidak terlalu cinta kepada harta, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah kurban ini untuk kemudian kita keluarkan harta kita beli hewan kurban, kita sembelih nanti itu untuk menyembelih rasa kecintaan kita yang terlalu sangat kepada harta sembelih. Dan juga untuk melatih kita, bukan hanya untuk berbagi nanti seterusnya. Makanya buat yang mungkin saat ini ingin atau misalkan belum ada tergerak untuk bertobat, jangan padamkan dalam hati setiap diri kita keinginan untuk bertobat. Kalau belum lihat bilangan, duitnya belum ketok, uangnya belum terlihat, maka jangan katakan kayaknya saya off dulu deh, tahun ini nggak berubah. Emang tahun kemarin off? Iya sih, tahun sebelumnya iya juga. Itu berarti karena bukan karena nggak ada duitnya, karena nggak ada niat. Maka tanamkan lagi bahwa Bismillah, tahun ini saya ikut. Berapa kita coba? Berapa? Harganya berapa? 3 juta ya. Kalaupun itu apa namanya kambing pun ya 3 juta cukup lah dapat ya. Meskipun tidak terlalu besar tapi cukup. Ya, kalau kaos domba yang penting sudah 6 bulan, kambing setahun kan gitu. Sapi yang penting sudah 2 tahun kan gitu. Onta yang penting sudah 5 tahun. Intinya kalau kita ada yakin ya dalam hati kita lihat betul Allah ada. Bersungguh-sungguh kita mencari apa namanya modalnya Allah kasih saja.
Kalau mungkin sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah saat hari naharnya, kemudian itu kita masih kurang sedikit, tenang saja. Ya, masih ada hari ke-11 dan biasanya hari 11 itu harga hewan kurban naik atau turun? Turun. Kalau belum cukup juga tenang aja, tanggal 12 juga masih bisa dan harga hewan kurban juga pasti akan lebih. Masih juga tenang saja. Kalau punya keyakinan tahu kasih kesempatan. Karena sebenarnya ini bukan hanya sekedar kita membunuh rasa keamanan, rasa cinta kita kepada Allah, tapi ingat bahwasanya itu hari adalah hari yang paling agung. Ya. A'dhamul ayyam indallah yaumul nahr wa yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari nahr, hari penyembelihan. Kenapa? Karena di dalamnya ada iraqud dam, menumpahkan darah hewan kurban, sehingga itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu dijadikan hari yang paling agung. Masa hari-hari terbaik, amalan-amalannya dicintai oleh Allah, dan hari itu terkhusus adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak melakukannya, kemudian kita tidak mau memperjuangkannya, jangan coba. Yuk perjuangkan, masih ada waktu. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini bahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.